Shalom sahabat-sahabatku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Anda sedang berada di channel YouTube Sahabat Yesus Ministry. Bersama saya, Martin Kurniawan, dan kita ada di dalam program Tanya Jawab Singkat seputar ayat Alkitab dan iman Kristen. Oke sahabat-sahabatku, di sini sudah ada beberapa pertanyaan masuk yang nantinya akan saya jawab secara berurutan, satu persatu tentunya. Oke, baik. Besar harapan saya melalui program ini kita bisa belajar banyak dari semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan itu bisa menjadi berkat tersendiri khususnya di dalam berkat rohani kita semua sebagai orang Kristen. Be a smart Christian. Oke, saya akan mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama, Pak, jangan mengumpulkan harta di bumi terdengar seperti larangan mutlak. Apakah sama sekali tidak boleh menabung, investasi, kerja keras, kumpul uang, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan mengumpul harta di dunia? Atau bagaimana, Pak? Oke, baik. Jadi begini, tentu boleh bahkan harus kalau memang memungkinkan. Tapi satu hal yang harus diingat, uang atau kekayaan itu tidak boleh menjadi tujuan utama hidup kita. Saya ulangi ya, tentu boleh. Apa yang saudara tanyakan itu tentu saja boleh. Bahkan harus kalau memang memungkinkan. Tapi satu hal yang ingin saya ingatkan bahwa uang atau kekayaan itu tidak boleh menjadi tujuan utama di dalam hidup kita. Kalau berbicara tentang tabungan itu sangat berguna sekali, khususnya di masa-masa sulit seperti ini. Bahkan seperti wabah COVID-19 saat ini, saya kira ini adalah hal mengajar kepada kita, mengajar kepada banyak orang juga. Orang-orang yang tidak pernah mau menabung itu akan terasa dampaknya saat ini, khususnya pada bencana-bencana seperti ini. Mereka tidak punya apa-apa, tapi buat mereka-mereka yang sudah menabung, saya rasa itu tidak akan menjadi satu beban yang berlebih seperti halnya mereka yang tidak memiliki tabungan. Oke, jadi baik seperti itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang berikutnya, Shalom Pak, di dalam Roma 1 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Apakah hidup yang dimaksud di sini adalah hidup dalam arti jasmania atau hidup dalam arti rohania? Terima kasih. Oke, di dalam Roma 1 ayat 17 itu jelas berbicara tentang rohani. Ya, jadi bukan jasmani. Jadi kalau pertanyaan saudara jasmani atau rohani dalam Roma 1 ayat 17 ini itu adalah berbicara tentang rohani. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Shalom Pak, mau nanya, kalau kita dikutuk seseorang, apakah kita yang percaya kepada Yesus, kutukan itu akan terjadi? Kutukan bagi orang percaya, kutuk kita itu sudah ditanggung oleh Yesus. Pada waktu kapan? Pada waktu ia mati. Pada waktu ia mati secara terkutuk di salib. Pada saat itulah kutuk kita ditanggung oleh Yesus. Jadi karena itu orang percaya menjadi orang yang sangat-sangat diberkati. Dan tidak ada manusia yang bisa membalikkan itu. Itu adalah fakta yang luar biasa yang telah kita terima oleh Yesus. Melalui kematiannya di atas kayu salib, segala kutuk kita ditanggung oleh Dia. Puji Tuhan. Pertanyaan selanjutnya. Shalom Pak, sebagai orang percaya bagaimana kita bisa memastikan dan yakin seyakin-yakinnya bahwa kita merupakan orang pilihan Allah? Dan apa indikatornya Pak? Sebab kita orang percaya pun masih bisa jatuh berulang kali dalam dosa. Terima kasih untuk jawabannya Pak. God bless you. Oke. Bagaimana memastikan yakin seyakin-yakinnya?
Jadi begini saudaraku, sahabatku, semua orang yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh percaya pasti orang pilihan. Bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan ya. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jadi orang non pilihan tidak mungkin bisa percaya. Nah, makanya untuk itu kita sangat-sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kalau hari ini kita bisa percaya kepada Yesus. Karena itu adalah sesuatu yang anugerah atau berkat yang luar biasa. Berikutnya ada di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, ya kan? Jadi dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 26 itu, kamu tidak termasuk di dalam domba-dombaku. Makanya kamu tidak bisa percaya. Itu semua, kalau tadi saudara katakan ada sangkut pautnya dengan dosa, itu semua tidak ada hubungan dengan dosa. Semua orang percaya atau pilihan tetap bisa berbuat dosa, tetap bisa jatuh ke dalam dosa. Namun orang yang sungguh-sungguh percaya, orang Kristen sejati, dia tidak bisa hidup di dalam dosa. Jadi ada satu perbedaan di sini. Orang percaya bisa jatuh di dalam dosa, namun dia tidak bisa hidup dalam dosa. Dia tidak bisa betah, dia tidak bisa nyaman, dia tidak bisa enjoy lagi hidup di dalam dosa ketika dia adalah sungguh-sungguh orang yang percaya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Seseorang yang sebelum menjadi orang percaya, ia melakukan sebuah kejahatan. Apakah buah dari kejahatan yang telah ia lakukan itu akan tetap ditimpakan kepada keturunannya sekalipun ia telah menjadi percaya? Seorang yang belum menjadi percaya melakukan sebuah kejahatan. Apakah kejahatan itu, buah dari kejahatan itu akan ditimpakan kepada keturunannya? Jadi kalau yang saudara maksudkan hukuman, itu tidak. Namun kalau akibat dari hukuman itu, akibat dari dosa itu masih bisa. Jadi misalnya satu contoh, ketika saudara mencuri dan kemudian saudara benar-benar bertobat, memang Tuhan pasti akan mengampuni. Tetapi orang-orang tetap akan menganggap saudara sebagai pencuri. Dan itu akan mempersulit hidup saudara sendiri. Dan ini sebagai akibat ya. Dan mempermalukan istri dan anak-anak. Ini yang tidak bisa dihindari. Jadi seperti itu. Bisa kita lihat di dalam Yeskiel 18 ayat yang ke-20. Dikatakan di situ bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah juga tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi jelas dikatakan di dalam Yeskiel itu bahwa orang berdosa ialah yang harus mati, bukan orang lain, bukan anaknya. Kalau memang bapaknya yang berbuat, bukan anaknya yang harus nanggung. Kalau anaknya yang berbuat, bukan bapaknya yang harus menanggung. Jadi seperti itu. Jadi kalau hukuman, ya siapa yang berbuat dosa, yang bersalah, itu yang dihukum. Namun akibat itu masih bisa berdampak. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Pribadi Bapa bertanya, siapakah yang akan kami utus? Pribadi anak menjawab dirinya. Waktu pribadi anak menjadi manusia, apakah pribadi anak terpisah dari Bapa, dari pribadi Bapa? Satu hakikat, tiga pribadi, apakah pribadi masing-masing bisa terpisah-pisah? Oke, pertanyaan ini menyinggung atau berbicara tentang ketertunggalan ya. Jadi pribadi-pribadi itu tidak pernah berpisah, saudaraku. Pribadi-pribadi itu tidak pernah berpisah. Ingat, mereka semua itu maha ada. Sehingga pisah lokal itu sangat mustahil. Mereka semua ada, di sana ada, di sini ada. Mereka maha ada. Jadi pisah yang dipisah
terpisah secara lokal itu sangat mustahil. Jadi seperti itu. Pribadi-pribadi ini memang pribadi yang berbeda, namun satu dengan yang lain ini tidak bisa terpisah. Mereka semua Maha Ada. Oke. Pertanyaan yang berikutnya. Shalom, Pak. Tentang bahasa roh. Bahasa roh yang palsu itu yang bagaimana ya? Terima kasih, Pak. Oke, berbicara tentang bahasa roh. Bahasa roh yang asli atau yang palsu. Jadi begini, mudah saja sahabat-sahabatku. Jikalau itu hanya satu atau dua kata, kemudian itu diulang-ulang, itu jelas bukan bahasa. Dan pasti itu adalah bahasa roh yang palsu. Kita bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul ya, pasal yang kedua dari ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jadi jelas dikatakan di situ bahwa bahasa roh itu adalah bahasa-bahasa yang ada di dalam dunia ini. Bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh pemilik bahasa itu. Jadi seperti itu. Jadi kembali saya sampaikan bahwa jika bahasa yang dipakai, yang dimaksud dengan bahasa roh yang khususnya yang banyak beredar saat ini ya, saya pastikan itu adalah bahasa roh yang palsu. Saya tidak menolak adanya bahasa roh. Saya percaya bahasa roh itu ada dan masih ada sampai sekarang, tapi tidak sembarangan seperti itu. Dan orang-orang yang benar-benar tertentu pasti masih bisa. Gitu. Jadi kalau satu dua kata kemudian diulang-ulang berulang kali itu jelas bukan bahasa. Terlebih-lebih ketika mereka menggunakan itu diulang-ulang dalam satu kata diulang-ulang tapi memiliki banyak sekali arti. Bismarck. Apakah seperti itu bahasa? No. Jadi jelas ketika satu bahasa atau satu kata saja kemudian diulang-ulang berkali-kali itu jelas bukan bahasa roh dan itu adalah bahasa roh yang palsu. Oke. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Pak, saya ada saudara yang mana dia percaya Tuhan itu ada, tetapi dia tidak percaya agama apapun, tidak Kristen, tidak Islam. Tapi dia percaya perbuatan baik yang menyelamatkan. Gimana cara saya menginjili dia ya Pak? Oke, jadi saudara punya saudara, dia percaya Tuhan itu ada. Namun dia tidak percaya oleh agama apapun, Kristen, Islam, dan lain sebagainya. Tapi dia percaya bahwa ada satu perbuatan, yaitu perbuatan baik yang bisa menyelamatkan hidupnya. Dan yang menjadi pertanyaan saudara, bagaimana saudara harus menginjili dia. Menurut saya, injili saja dia dengan cara biasa, ya, dan tekankan bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia membutuhkan seorang juru selamat, dan juru selamat itu adalah Yesus. Jadi injili saja dia seperti biasa. Cuman ada sedikit tambahan atau sedikit penekanan, khususnya mengingatkan dia bahwa dia adalah orang yang berdosa, dia butuh seorang juru selamat, dia butuh seorang penolong, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, itu diartikan secara harfiah atau kiasan. Oke, tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Itu di dalam Matius 5 ayat 39. Itu bukan hurufiah sahabatku. Jadi bukan berarti hurufiah ya. Jadi artinya hanya sebenarnya artinya hanya tidak boleh balas. Jadi kalau kita benar-benar membaca konteks itu, kita akan dapati bahwa arti sesungguhnya itu di situ sebenarnya ya tidak boleh membalas saja. Gitu ya. Tapi tamparan itu serangan yang tidak membahayakan jiwa. Bisa kita seperti itu. Namun kalau serangan
yang membahayakan tentu saja boleh hindari. Boleh saja kita hindari dan bahkan mungkin boleh kita balas gitu ya. Tapi dalam catatan jika itu adalah serangan-serangan yang memang membahayakan diri kita. Oke, jadi begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya mau tanya, mayoritas orang Samaria itu dari suku mana ya Pak? Thanks. Samaria, orang Samaria, mereka ini bangsa Belesteran. Mereka bangsa Belesteran. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tubuh kebangkitan Yesus, apakah Tuhan dan Allah? Apa ya maksudnya? Oh, mungkin maksudnya tubuh yang dikenakan Yesus itu apakah Tuhan dan Allah? Oke. Jadi begini, saya paham maksud saudara. Jadi itu sama sekali bukan ya, sama sekali tidak. Itu tubuh manusia. Jadi pada waktu Yesus setelah mati, bangkit dan kemudian menampakkan diri, dia itu menggunakan tubuh manusia. Itu tubuh manusia, tapi itu sudah di dalam bentuk tubuh kebangkitan. Apa artinya? Artinya tubuh yang Yesus pakai pada waktu itu, tubuh yang sudah berbeda kualitasnya. Tubuh yang sudah berbeda jenis dengan tubuh yang saat ini kita pakai. Beda dengan tubuh yang sekarang ini, beda. Jadi tubuh yang Yesus pakai pada saat itu memiliki kualitas yang berbeda. Jadi seperti itu. Tubuh kebangkitan Yesus itu adalah tubuh manusia juga, tapi tubuh yang memiliki kualitas atau kualitas yang berbeda dengan tubuh yang kita kenakan ini, tubuh fana. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Matius pasal 28 ayat ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala sesuatu segala kuasa di surga dan di bumi. Bukankah sebelum Yesus lahir, dia sudah berkuasa di bumi dan di surga, Pak? Kenapa Yesus harus katakan kepadaku telah diberikan kuasa? Kenapa dia tidak bilang, aku adalah penguasa bumi dan surga sejak dari kekekalan? Ya, kalau di dalam konteks ini, Yesus itu berbicara sebagai manusia. Kita harus ingat ya, bahwa Yesus itu ada memiliki dui natur, manusia dan Allah. Dan di dalam perjalanan hidupnya, terkadang dia menggunakan sisi manusianya, terkadang dia menggunakan sisi kealahannya. Dan sebagai Allah tentu dia tidak perlu diberi kuasa lagi. Ya. Jadi pada waktu di dalam Matius 28:18 ini dia berbicara sebagai manusia. Sehingga seakan-akan perlu diberi kuasa. Jadi seperti itu sahabatku. Oke. Kita lanjut di pertanyaan yang selanjutnya. Pak, Matius 17 ayat 21. Jenis ini hanya dapat diusir dengan doa dan puasa. Maksudnya gimana, Pak? Apa ada tingkatan setan tertentu yang lebih kuat sehingga dalam iman dan nama Yesus masih belum mau pergi? Matius 17 ayat 21. Berbicara tentang tingkatan, ya, jadi memang ada tingkatan kekuatan maupun kejahatan di dalam dunia malaikat maupun setan. Matius 12:43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari penghentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggikan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain
ya, 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu pun lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas tingkatan yang jahat ini. Jadi bisa kita lihat ya, di situ dikatakan bahwa 7 roh lain yang lebih jahat. Jadi jelas di sini mengindikasikan suatu tingkatan, ada indikasi adanya suatu tingkatan kekuatan ataupun kejahatan. Tapi ingat, Matius 17:21 itu ada dalam tanda kurung tegak. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya ayat ini diperdebatkan keasliannya. Begitu. Oke. Pertanyaan yang berikutnya, apakah hukuman salib Yesus dan pembebasan Barabas boleh dikatakan sebagai penggambaran orang berdosa yang dibebaskan dari hukuman karena seorang pengganti? Yesus yang tidak berdosa dihukum dan Barabas yang berdosa dibebaskan dari hukuman. Oke. Jadi tidak ya. Itu kan cerita sejarah. Kalau saudara mengatakan seperti itu kan seakan-akan itu kan menjadi sebuah simbol ya. Jadi tidak. Ini adalah sebuah cerita sejarah dan tidak boleh disimbolisir. Oke, demikian sahabat-sahabatku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir di dalam sesi tanya jawab singkat seputar ayat Alkitab dan iman Kristen pada hari ini. Dan kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya atau video-video berikutnya, pertanyaan-pertanyaan masuk yang lainnya yang akan saya jawab. Besar harapan saya melalui video ini, melalui acara tanya jawab singkat ayat Alkitab seputar Alkitab dan iman Kristen ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, menjadikan kita memiliki pengetahuan tentang kekristenan jauh lebih baik dan benar khususnya, sehingga iman kita pun dapat bertumbuh dengan benar. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.